Sidang skripsi kamu pasti berjalan lancar jika skripsi kamu seperti ini. Mari simak penjelasannya di video ini. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini kita akan coba kaji ya, seperti apa sidang skripsi yang berjalan lancar, disukai oleh penguji dan tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan mahasiswa. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Selama membimbing dan menguji, ternyata ada beberapa kriteria skripsi yang saat sidang itu lancar-lancar saja, tidak ada pertanyaan yang betul-betul menyudutkan. Malah isinya hanya pujian dan kemudian isinya hanya perbaikan-perbaikan kecil yang menambah kelengkapan skripsi kita. Nah, seperti apa kriterianya? Yang pertama, skripsi yang mempunyai topik menarik ya. Topik menarik ini tentu di mata penguji. Jadi kalau misalnya dari awal membaca judul, penguji ini sudah penasaran dan merasa tertarik dengan topiknya, tentu ini akan berpeluang untuk sidang kita berjalan lancar dan tidak terlalu banyak pertanyaan. Malah penguji akan mencoba memberikan saran-saran terbaik untuk melengkapi skripsi kita. Jadi topik yang menarik di mata penguji. Ya, ini cukup sulit juga untuk mencari topik menarik itu seperti apa ya. Kadang kita agak tahu selera penguji seperti apa. Yang jelas setidaknya ya ini menarik di mata kita dan mata dosen pembimbing kita ya. Kalaupun misalnya itu tidak menarik di mata penguji, setidaknya skripsi kita benar ya. Kalau ternyata malah menarik di mata penguji, ya bersyukurlah kalian. Itu yang pertama ya, topik yang menarik di mata penguji. Kemudian yang kedua, membahas isu-isu terkini atau masalah-masalah terkini. Jadi masalah yang hot ya, masalah yang terkini dan tidak usang masalahnya ya. Jadi itu yang bisa membuat lebih menarik juga ya. Selain topik yang menarik, terus kemudian ada satu isu yang hangat saat ini, terkini, itu akan makin membuat penguji ini menarik ya, tertarik dengan hasil penelitian kita. Tentu di sana tetap harus ada urgensi penelitian yang jelas. Ya, jadi kenapa meneliti ini? Itu ada jelas urgensinya yang didukung oleh data-data yang ada. Kemudian selanjutnya adalah tentu ketika misalnya ada urgensi, terus masalah yang diangkat adalah masalah-masalah terkini, ini skripsi yang mempunyai manfaat yang jelas. Jadi sudah jelas nih, meskipun kita tidak menyampaikannya, penguji udah tahu ketika baca judul dan mungkin sekilas latar belakang, oh ini bermanfaat nih skripsinya. Nah, itu biasanya menarik banget bagi penguji gitu ya. Jadi skripsi yang mempunyai manfaat yang jelas. Ya, jangan mengada-ngada ya kalau misalnya manfaat secara teoritis atau akademis dan praktis itu kan bagian umum dari manfaat yang disampaikan, tetapi secara praktisnya itu lebih jelas tertera meskipun tidak harus membaca bagian manfaat. Nah, biasanya penguji akan tahu ketika memang topiknya menarik, isunya terkini, kita angkat judul ini, wah ini manfaatnya ke arah sini nih. Itu kalau udah tergambar jelas seperti itu, biasanya akan lancar-lancar aja sidang skripsinya. Maksud lancar di sini adalah tidak terlalu banyak pertanyaan yang menyudutkan, tetapi banyak sekali pujian ya, gitu. Kemudian tentu dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian yang benar ya, sesuai prosedur penelitian yang benar. Banyak yang mahasiswa yang mengangkat topik yang menarik,
masalahnya jelas tetapi tidak sesuai prosedur, ya ujung-ujungnya dibantai juga ya. Ibaratnya dikasih topik yang bagus tapi tidak kesampaian sama mahasiswanya, kan itu sayang. Maka skripsi yang sesuai dengan prosedur penelitian itu akan disukai oleh penguji dan tidak terlalu banyak pertanyaan yang menyudutkan kita. Selanjutnya adalah di presentasi. Nah ya, presentasi juga, saat kita presentasi sidang skripsi ini menjadi faktor pendukung ketertarikan dosen penguji terhadap skripsi kita. Kalau misalnya kita mempresentasikannya dengan baik, sistematis dan benar, yang mudah dipahami, tentu ini tidak akan banyak pertanyaan dari dosen penguji. Ya, beda kalau misalnya presentasi kita banyak yang salah, keliru menyampaikannya, itu akan jadi bumerang bagi kita, yang nanti akan dikonfirmasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ada sedikit sengit ya, kalau misalnya ada kekeliruan saat kita menyampaikan presentasi. Jadi ini faktor penting sekali ya. Terkadang misalnya topiknya gak menarik, tapi ada masalah tentu ya yang dibahas, disampaikannya dengan baik saat presentasi, ya bisa jadi dosen penguji langsung tertarik juga gitu ya. Tergantung komunikasi kita saat mempresentasikan skripsi kita. Nah ini menjadi faktor penting juga agar sidang skripsi kita lancar. Dan yang terakhir adalah mampu menjawab pertanyaan penguji. Kita artinya menguasai apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji ini tersampaikan dijawab dengan baik oleh oleh mahasiswa. Nah itu adalah kriteria skripsi mahasiswa yang sidangnya itu lancar ya. Pertanyaan ada, tapi tidak terlalu menyudutkan, kemudian malah banyak masukan yang sedikit membangun kita tanpa ada tanpa menyudutkan gitu ya. Dosen juga banyak muji. Nah itu kriterianya yang saya temukan di lapangan ya. Mungkin ini beda-beda dengan kondisi teman-teman di kampus teman-teman kalian. Yang mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang mungkin akan menghadapi skripsi ataupun akan menghadapi sidang. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.